karena semuanya adalah pelaku-pelaku spiritual, maka ketika setiap ada pertemuan itu kita nanti doa bersama lah, atau melakukan penyelarasan, dan setelah dari hasil penyelarasan maka kita pancarkan atau kita doakan pada air. Dan ini kebetulan tadi dari dulur-dulur SPHM ada yang membawa garam. Nanti saya minta dari semuanya saling memberi gitu. Karena ilmu itu akan manfaat ketika kita memberikan kepada sesamanya gitu. Jadi saya secara pribadi itu mengajak teman-teman SBHM khususnya itu untuk belajar berbagi, untuk belajar memberi, serta sudi atau mau menerima akan sesuatu yang terjadi. Karena apa? Sesuatu yang terjadi itu namanya takdir. Kalau kita menolak takdir, itulah kesakitan. Jika kita menolak takdir, itu adalah kesakitan. Sebetulnya secara hakiki tidak ada sakit. Yang menjadikan sakit itu mindset pikiran kita saat menerima itu. Buktinya apa? Banyak orang yang kekurangan secara materi, tapi ketika orang itu menyadari, maka bahagialah yang dia terima. Tapi kalau menolak, sakit hati. Termasuk ketika kita sakit, tidak semuanya orang itu menerima sakit yang sama, menderitanya sama. Karena apa? Mindset pikirannya menuju titik sadar. Karena menuju titik sadar, disitulah namanya belajar mengenal Allah. Ini saya mau maaf apa Bang ya? Ini itu ya. Jadi seperti itu. Makanya di sini kenapa di grup ini namanya SPHM. SPHM itu adalah singkatan Seni Pernafasan Hawa Murni. Dikatakan seni karena setiap gerak kita adalah seni. Seni itu muncul karena emosi. Lah rumah emosi pada pelajaran SPHM itu rumahnya ada di cakrasek. Jika laki-laki itu di salaknya, kalau perempuan di ovumnya, atau sel indung telurnya, itu rumah emosi ya. Nah, karena di situ ada rumah emosi, sementara pengendali dari semua sistem cakra itu ada di tengah-tengah alis. Ini namanya titik ajna. Ini pengendali dari semuanya. Kalau pengendalinya kalah, maka seseorang akan terhanyut kepada masalah-masalah yang menjadikan menderita. Makanya kita di SBM dikatakan seni karena apa? Seni itu semua konteks kehidupan. Termasuk tangan saya begini-begini itu seni Pak. Menjepit rokok itu seni. Pernafasan mutlak dikatakan kehidupan karena adanya nafas. Karena adanya nafas ini tanda kehidupan. Kalau nafas sudah lepas, namanya kematian. Maka sesungguhnya hidup kita yang sebenarnya atau kehidupan kita itu tidak ada satu detik Pak. Saat kita mengeluarkan nafas itu sebetulnya arahnya ke kematian. Saat kita menghirup itu awalnya kehidupan kembali gitu. Maka di dalam konteksnya itu kalau ada orang meninggal dikatakan menghembuskan nafas terakhir kan gitu. Jadi hidup kita itu tidak tahu. Ya, selama masih ada keluar masuk nafas ini masih bisa dikatakan hidup. Ketika nafas ini lepas, maka orang itu dikatakan mati kan gitu. Hawa itu adalah semua unsur di sekitar kita yang namanya rahmatal lil alamin ini hawa. Ya sekitar kita ini namanya ini hawa Pak. Kalau dirilis dari energi positif, energi negatif itu hanya konteks bahasa. Nah sebenarnya bagaimana? Positif itu pribadi kita, negatif ini sekitar kita, gitu loh. Maka di sini ketika orang itu mengatakan, oh tubuhmu auranya negatif, bisa kita terima, akan tetapi kita harus paham dulu yang dikatakan negatif itu yang bagaimana. Karena apa? Faktor yang nyata pada tubuh kita, satu, kita dikasih kotoran Pak.
berupa fases apa nek cara Londone nggih, terus air kencing, termasuk apa itu darah. Jika salah satu ini keluar dari tubuh maka menjadikan najis. Tapi kenapa masih dititipkan oleh Allah kepada kita yang namanya darah, yang namanya kotoran, yang namanya air kencing? Karena apa? Kehidupan tanpa hal yang jelek maka tidak akan sempurna. Dan itu sudah digelar pada pewayangan, ada Kurawa sama Pendawa, kan gitu. Nah, kita juga seperti itu, Pak. Kita dalam konteks kehidupan ini yang kita alami itu sering susah sebetulnya, Pak. Kalau dipikir tapi ini. Karena apa? Berasal semua, Pak. Apa yang kita bayangkan ini berasal dari hasil sehari-hari.